Albert dalam pengaruh pil. Bodoh, dasar bodoh! Dasar Albert bodoh! Albert terus menampar dirinya sendiri dengan kuat. Setelah melakukan aksi tak senonohnya pada Tiara dan membuatnya menangis, Albert tersadar dari kebodohannya. Stop! Tiara langsung bangun dan menarik kedua tangan Albert yang terus memukul dirinya sendiri tanpa henti. Apa yang kamu lakukan? Tiara langsung memeluk Albert dalam keadaan telanjang. Namun apa yang dilakukan Tiara justru semakin membuat Albert sulit mengendalikan dirinya. Albert terdiam dan mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Ia berusaha menahan rasa sakit yang semakin menerjangnya. Namun, perasaan aneh yang mendesak di dalam dirinya tak kunjung mereda. Sensasi tersebut bukanlah sensasi biasa. Ia merasakan kegelisahan yang amat luar biasa. Sensasi panas yang membakar dari dalam dirinya. Membakar saraf-sarafnya, membuatnya menjadi sulit untuk berpikir jernih. Gelora hasratnya tiba-tiba mendesaknya. Tiara yang memperhatikan perubahan sikap Albert yang merasa aneh. Albert, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang akan keluar kota? Tanya Tiara yang tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Albert berusaha menangkap pertanyaan dari Tiara, namun otaknya tidak bisa diajak untuk berpikir. Ia pun hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Aku hanya merasa aneh. Tak siap menjawab pertanyaan dari Tiara, Albert malah menjawab apa yang tengah dirasakannya. Tanpa sepengetahuan Albert, Manik telah berhasil melakukan rencana jahatnya. Ia mencampur obat perangsang ke dalam minuman Albert. Sehingga Albert harus merasakan reaksinya sekarang. Panas dalam dirinya semakin menjadi jeti. Dada dan wajahnya bersemu karena hawa panas dari obat itu. Kedua matanya terlihat semakin merah, dan nafasnya semakin memburu. Panas itu seperti hantu yang menerkamnya. Tubuhnya menggigil dan berkeringat. Albert hampir kehilangan kendali dirinya. Plak, plak, plak. Albert melakukan hal yang sama. Ia berusaha menampar wajahnya lagi dengan keras, sampai ia tak merasakan apa yang telah dilakukannya. Albert, sudah jangan diulang lagi, kata Tiara dengan khawatir. Wajahnya tampak begitu cemas, dan itu membuat Albert merasa lebih bersalah. Aku tidak tahu, Tiara, kenapa seperti ini? Gumam Albert berusaha keras untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Meski begitu, dia merasakan gairahnya yang semakin membara, mendesak untuk minta dilepaskan. Tiara memandang Albert dengan tatapan bingung dan cemas, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada Albert dan dia tidak tahu bagaimana harus membantu Albert. Albert, apa yang sudah terjadi? Tanya Tiara sekali lagi. Suaranya gemetar, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Albert seperti kesakitan namun sorot matanya berkabut gairah. Bagaimana Tiara berusaha bertanya padanya. Namun Albert sudah tidak mampu menjawab. Rasa sakit dan dorongan yang tak bisa ditahannya membuatnya hampir kehilangan kendali dirinya. Albert merasa seolah-olah sedang terbakar. Dan dia tidak tahu bagaimana cara memadamkan api yang membakar dari dalam dirinya itu. Tiara! Bisik Albert dengan suara serak. Aku merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang membara di dalam diriku. Kata Albert dengan napas yang terengah-engah. Dengan sekilas pandang, Tiara bisa merasakan perubahan dalam sikap Albert. Ada kebingungan, rasa sakit, dan hasrat yang tergambar jelas di matanya. Ini tidak seperti Albert yang biasa dia kenal. Ia cepat berpikir, dan akhirnya menyadari kemungkinan bahwa Albert telah mengkonsumsi obat perangsang. Merasa takut, Tiara mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia berusaha keras mempertahankan kepala dinginnya dan berpikir cara terbaik untuk membantu Albert. Meski dalam keadaan canggung dan malu, dia mengerti bahwa ini adalah situasi darurat. Maka, dia memilih untuk berkorban demi membantu Albert yang sedang menderita. Albert, tenanglah. Aku di sini akan mencoba membantu kamu, kata Tiara dengan suara lembut, berusaha untuk menenangkan Albert. Jangan, kata Albert dengan suara bergetar, membuat Tiara semakin yakin bahwa apa yang ia sarankan, yang terbaik untuk Albert.
Namun Tiara tidak tega melihat Albert yang semakin kesakitan. Saat ini, mereka berdua berada di dalam mobil Albert. Tempat yang seharusnya menjadi tempat pelindungan bagi mereka kini justru menjadi ajang perjuangan. Aku tidak ingin menyakitimu, Tiara, bisik Albert dengan suara penuh penyesalan. Ia berusaha menjaga jarak dengan Tiara sebisa mungkin. Tetapi hasratnya membuatnya hampir tak mampu bergerak. Tiara merasakan detak jantungnya berpacu dengan cepat. Namun dia berusaha menunjukkan wajah yang tenang. Aku tahu, Albert, kamu tidak akan melakukannya. Tapi ini salah satu caranya, kata Tiara, menatap mata Albert dengan penuh kepercayaan. Dalam keadaan yang sulit ini, mereka berdua saling menatap. Yakinlah Albert, ini tidak akan menyakitiku, kata Tiara lagi mencoba meyakinkan. Sekarang bukalah, perintah Tiara pada Albert. Mata Albert terbelalak. Ia terpaku pada tubuh Tiara. Namun Albert tidak ada niat kotor dalam pandangannya. Hanya kekhawatiran yang mendalam. Albert, cepat buka. Yakinlah denganku, kata Tiara meyakinkan Albert lagi. Albert meraih rambut belakang Tiara. Mengikuti gerakan Tiara yang semakin gencar membuatnya hampir kehilangan akal. Hingga tak berselang lama, Albert menyemburkan lahar panasnya yang membuatnya merasa terbang ke awan. Seketika ia merasa ribuan kupu-kupu melayang di perutnya. Sayang, Albert langsung memeluk Tiara dengan erat. Maafkan aku. Albert menciumi pucuk kepala Tiara dengan lembut. Albert yang melihat penampilan Tiara, langsung meraih jasnya yang menggantung di belakang. Ia memakaikannya pada Tiara. Albert juga membantu memasangkan kembali kain pelindung segitiga Tiara yang dibuang oleh Albert secara asal. Sayang, bisiknya lembut, mengulurkan jas tersebut untuk menutupi tubuh Tiara. Albert berusaha menjaga pandangannya, merasa tidak pantas jika melihat lebih jauh. Setiap gerakan, setiap kata, berusaha menghormati Tiara sejauh yang bisa ia lakukan. Terima kasih, Albert, ucap Tiara lembut, menerima jas tersebut dan dengan cepat membalut tubuhnya. Rasa aman muncul seiring dengan penghalang antara kulitnya dan mata Albert. Sayang aku minta maaf. Albert akhirnya mengungkapkan penyesalannya. Suaranya bergolak dengan emosi yang belum pernah Tiara dengar sebelumnya. Aku tidak seharusnya, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ia berhenti, tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk melanjutkan. Tiara menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Ia tahu Albert tidak akan melakukannya dengan sengaja, namun Tiara juga harus mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Albert. Albert, aku yakin ini bukan salahmu. Kita harus melewati ini bersama, bukan saling menyalahkan. Aku percaya kamu, dan aku harap kamu bisa menjelaskan awal mulanya, ujar Tiara, menenangkan Albert. Albert mengangguk pelan, ia menarik napasnya dalam-dalam, menatap Tiara dengan rasa terima kasih dalam matanya. Tiara, aku berjanji, aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Janji Albert dengan suara yang penuh ketegasan. Tiara tersenyum. Meski lemah, namun cukup untuk membuat Albert merasa sedikit lega. Aku percaya, dan kita akan melalui ini bersama, kan? Tanyanya, menatap Albert dengan penuh harapan. Ya, kita akan melewati ini bersama, jawab Albert. Ia menggenggam tangan Tiara dengan erat. Keduanya berjanji, dalam keadaan yang sulit ini, mereka akan tetap bersama dan melawan segala rintangan yang datang menghadang. Keduanya saling bertatapan, menegaskan janji yang telah mereka buat. Mereka siap untuk menjalani apapun yang akan datang menghadang. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.